Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara, di sesi terakhir terkait dengan dialog terkait dengan pulangan Rizik Syihab. Saya langsung menuju ke Pak Sugito. Bung Sugito, jadi sungguhnya kasusnya ini sudah masuk penyidikan atau masih penyelidikan? Karena tadi dikatakan oleh Pak Hudri ketika saksi maka besar kemungkinan penyidikan, artinya satu tingkat kemudian untuk penetapan tersangka. Jangan-jangan untuk Habib Rizik? Jadi begini, ada yang penyelidikan. Jadi beberapa itu interview, tapi juga ada yang memang sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi walaupun dia sebagai saksi, belum tentu akan menjadi tersangka, tergantung dari proses pembuktiannya dan apakah menunsur atau tidak. Jadi dari beberapa perkara itu, yang tahu saya untuk yang sebagai saksi Habib Rizik ada 2 yang pernah diminta keterangan. Oke, dari 6 semuanya saksi? Saksi. Baik, menurut Pak Hudri, saksi ini berarti sudah penyidikan? Iya, betul. Dan satu tingkat menuju penetapan tersangka begitu? Iya, betul. Tapi belum tentu Habib Rizik menjadi pelakunya. Bisa dia sebagai saksi, orang lain sebagai pelakunya. Atau kalau peristiwa ini bersama-sama, ada turut serta, ada penyertaan. Ya. Jadi ada pelaku dan pelaku penyerta. Meskipun sebagai terlapor begitu Pak Hudri? Ya, bisa jadi yang terlapornya bukan, bisa jadi Habib Rizik itu sendiri yang sebagai terlapor, atau pihak lain yang sebagai terlapor, tetapi Habib Rizik bisa ikut serta. Ya kan kita nggak tahu ini. Ya. Nah kita lihat juga. Karena 6 kasus ini, saya harus klarifikasi, 6 kasus ini yang menjadi terlapor adalah Habib Rizik sendiri. Loh ya, nah itu juga kita ketahui di dalam surat undangan. Ya, apakah di dalam surat panggilan itu ya tindak pidananya itu adalah pelaku tunggal atau ada pasal penyertaan, yaitu pasal 55 atau tidak. Kalau tidak ada pasal 55 berarti itu memang Habib Rizik sendiri yang calon tersangkanya. Tapi kalau ada pasal 55 ya, pasal 55 KUHP maksud saya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasti itu dilakukan oleh pelaku lebih dari 1 orang. Nah kita nggak tahu karena saya nggak lihat datanya, itu kita bisa tanyakan oleh Pak Sugito ya. Surat panggilan Habib Rizik sebagai saksi itu ada nggak pasal penyertaan, pasal 55? Kalau tidak ada pasal 55 berarti memang Habib Rizik itu sendiri yang sebagai calon tersangka. Intinya bahwa dari 6 kasus ini tinggal satu tingkat lagi kemudian Habib Rizik bisa ditetapkan tersangka. Anda mengatakan seperti itu, Pak Hudri? Bergantung kepada buktinya cukup atau tidak. Ya, baik. Saya ke Bung Sugito. Jadi satu tingkat lagi. Ini ibarat berdiri di tepi sungai, bisa terpleset sewaktu-waktu. Bung Aiman, saya perlu klarifikasi dari 6 yang tadi Bung Aiman sampaikan, beliau diperiksa sebagai saksi itu ada di 2 perkara. Sedangkan yang 4-nya itu diminta klarifikasi atau interview. Jadi masih penyelidikan, bukan penyidikan. Penyelidikan, bukan penyidikan. Meskipun tadi Pak Hudri katakan kalau sudah ada saksi, ada BAP, itu pasti penyidikan. Kan begini, kalau yang saksi itu kan ada 2, yang beliau hadir dan itu dipanggil sebagai saksi. Maksudnya itu walaupun beliau datang itu interview sifatnya. Begini, saya mau tanya Pak Gito, waktu dipanggil kepolisian, itu didengar keterangannya atau diminta sebagai keterangan saksi gitu loh. Kalau misalnya hanya interview, itu dia bukan berita acara. Dan itu kan kalau berita acara kan harus ada berkepala demi keadilan berdasarkan keterangan Mana Esa gitu. Pro justisia begitu ya? Ada berkepala pro justisia itu pasti penyidikan. Kalau belum tidak ada berkepala itu disebut irah ya. Itu irah itu pro justisia yaitu demi keadilan. Ya kalau nggak ada itu berarti itu penyelidikan. Tapi kalau sudah ada, jawabannya Bung Sugito? Jadi kalau yang untuk klarifikasi atau interview itu ada 4 perkara. Yang 2 perkara beliau pernah dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Dan pro justisia? Pro justisia. Oke, Pak Hudri? Ya jelas ya, itu berarti kalau misalnya
di dalam surat panggilan tidak ada pasal 55, berarti pelakunya tunggal, yaitu Habib Rizik sendiri. Tapi kalau ada pasal 55 KUHP, kemungkinan Habib Rizik itu hanya saksi. Orang lain yang ini kan kita nggak tahu. Nah kita tanya, itu di dalam panggilannya ada nggak sehubungan dengan tindak pidana bla 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 pasal sekian, junto pasal 55 KUHP. Nah kalau sudah junto 55 Turut serta. KUHP berarti ada. Tapi kalau tidak ada pasal 55, itu kemungkinan pasti adalah pelaku tunggal. Dalam hal ini adalah Habib Rizik sendiri. Oke, jadi ini Anda mengatakan posisi Habib Rizik ini di tepi sungai, sewaktu-waktu bisa terpeleset menjadi tersangka lagi, Pak Hudri? Iya, bergantung kepada bukti. Jadi Ya. karena kan di dalam proses Oke. penyelidikan sudah ditetapkan bahwa ini adalah peristiwa pidana. Oke. Nah, dengan penyidikan ya tinggal mengumpulkan bukti, apakah keterangan saksi berdasarkan ahli atau berdasarkan barang bukti yang lain, ya misalnya rekaman dan lain-lain, itu bisa menyidikan gitu. Baik, terakhir Bung Sugito, ini posisinya sangat rentan ya, saya harus katakan seperti itu. Saya kira nanti tergantung dari proses pembuktian dan saksi. Dan Habib Rizik saya kira siap. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Hudri dan nanti kalau misalnya memang itu nanti akan dilanjutkan terhadap perkara yang ada yang saya alami, yang saya dampingi pada waktu itu beliau diperiksa, banyak hal yang masih sumir. Dan menurut saya lebih cenderung, menurut pribadi saya, cenderung fitnah. Cenderung fitnah apa yang dilaporkan, meskipun nanti proses hukum yang kemudian menentukan. Ya. Iya, terakhir ke Bung Kapitra, silakan. Ya, soal yang apa nih? Terakhir apa yang bisa Anda sampaikan dari semua ini? Ya, saya tidak mau bicara soal kasus hukumnya karena saya tidak etis. Saya dulu pernah jadi pengacaranya Pak Habib Rizik. Biarlah Sugito, adik saya, sama Pak Goltri yang membahasnya. Saya ingin mewakili banyak suara di luar. Bahwa banyak juga orang senang dengan kepulangan Habib Rizik. Tetapi juga ada juga orang khawatir bahwa akan terjadi lagi konflik-konflik yang terus-menerus yang tidak pernah selesai. Ada juga sebagian orang ketakutan orang bahwa ini negeri tidak akan pernah keluar dari permasalahan-permasalahan identitas dan permasalahan-permasalahan politik. Nah, saya punya keyakinan bahwa sudah ada pencanangan revolusi akhlak itu menjadi guidance dan jembatan antar umat dengan ulama dan umat dan umara itu menjadi optimistis saya. Karena Al-Quran mengatakan begini, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan lemah lembut, dengan makruf, dengan baik. Kritik, koreksi itu menjadi hak warga negara, tetapi fitnah itu bukanlah ajaran agama atau justifikasi negara. Baik. Tidak ada undang-undang yang membolehkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kritik tentu tidak harus disampaikan dengan keras, tetapi bisa juga mungkin lebih sangat smooth, orang disampaikan dengan lemah lembut, akan muncul empati yang begitu besar. Saya menginginkan bahwa kepulangan Habib Rizik ini bisa menjadi milik masyarakat Indonesia. Beliau bisa menjadi pelapor, bisa menjadi garda terdepan terhadap kerukunan bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti Bung Kapitra ya, sudah berubah berevolusi akhlak. Ya, kita berharap semua itu, Anda mengakui akan terjadi pencerahan terhadap bangsa ini, terutama dimulai dari pencerahan yang dilakukan oleh Habib Rizik sendiri kepada keluarga, kelompok dan masyarakat, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan lagi oleh semua pihak kehadiran Habib Rizik ini, dan kita bersama-sama bergandengan tangan untuk maju ke depan dan melihat ke depan. Saya mengimbau apa yang terjadi di masa lalu sudahlah ya. Baik. Disampaikan dengan sejuk, disampaikan dengan damai, tapi kritis tetap harus. Tetapi yang masa lalu itu jadikanlah sejarah yang merupakan takdir bagi kita semua. Terima kasih Bung Kapitra Ampera, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih juga Bung Sugito Atmo Prawiro dari penasihat hukum Habib Rizik, dan juga Pak Hudri Sitompul, pengamat hukum pidana, pengajar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, assalamualaikum.